aku Fioni. Halo semuanya, aku Ara. Wah, kita bareng ya hari ini. Gak nyangka ternyata aku sama Fioni. Iya, astaga. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa aja nih, Ra? Karena hari ini tuh banyak banget. Pertama ada vaksin, kedua ada micin, ketiga ada racun, dan dirbucin. Nanti buat yang mau tahu apa itu vaksin, micin, kayak gitu, ikutin kita terus ya. Iya. Dan terus kalau buat kalian yang mau curhat-curhat, kalian bisa kirim soal apapun ke email bucin.goplay@paragonpictures.id. Mantap. Nah, jangan lupa kita tuh kan tiap kesini pasti ada jajanan gitu nggak sih? Iya. Ini apa aja sih? Jadi, kalian bisa loh buat traktir kita ada cilok, nasi pecel, nasi goreng komplit, martabak spesial, atau Lucky Cat. Jadi lapar gak sih? Iya, lapar banget. Tapi karena kita juga lagi PPKM, darurat dan bucin kan harus tapping ini tuh. Jadi buat kalian yang udah ngasih Lucky Cat dan yang paling banyak akan mendapatkan sesuatu di minggu depan. Khusus untuk aku. Nah, tema hari ini tuh apa sih, Fioni? Tema hari ini sangatlah menarik. Jadi, tema hari ini adalah jomblo. Aduh, kebetulan aku jomblo Iya, ya. kebetulan ya. Ini bisa relate gak sih kita ya sama jadinya? kita. Iya. Betul banget. Wow. Jadi gimana pengalaman menjomblo selama ini? Kebetulan aku tuh jomblo tuh nggak tahu sih karena apa. Nggak tahu. Udah serius kan? Nasib ya. Entah emang nggak ada yang mau. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya. Kenapa nggak mungkin? Siapa yang nggak mau sama Ara? Iya, mungkin Ya. banyak. Cuman kan nggak tahu kan yang memilih orang mendapatkan cinta sejati itu susah sih. Jadi harus memilih gitu kan, harus benar-benar memilih sih. Jangan sampai kita karena cinta malah jadi sedih kan, malah galau. Ya udah mendingan jomblo aja kan happy gitu. Tuh. Mantap Ara. Fioni gimana Fioni? Kalau misalnya saya kebetulan selama 19 tahun saya hidup tuh jomblo ya. Jadi kayak udah Jorok. udah sangat berpengalaman sebagai jomblo gitu. Tapi jomblonya juga yang kayak happy gitu loh. Jadi kayak Kamu menikmati udah berapa waktu tahun sendiri. jomblo? Selama aku hidup Selama 19 kamu hidup? tahun, iya. Apa mungkin nungguin aku Kak? Gimana ya? Itu pasti penonton pengen jawab kayak gitu. Oh Maksudnya gitu. Aku mewakilkan aja. Oke. Tapi kayak penasaran juga sih kalau kalian yang nonton tuh jomblo karena apa sih? Mungkin atau karena emang aku tuh orangnya pemilih mungkin. Oh, standarnya tinggi gitu ya. Tinggi. Standarnya Atau tinggi. mungkin lagi gak boleh kayak kita kan golden rules kan. Iya. Gitu. Atau lagi mau fokus sesuatu ya, belajar, karir rata-rata. gitu kan. Kalian tahu gak sih di belakang ada gini ada apa? Oke. Kalau kamu jadi jomblo gimana sih? Tapi happy gak? Happy lah Fioni. Hmm. Tahu nggak sih jomblo tuh kayak nggak ada larangan. Kamu jangan deket sama ini, kamu jangan deket sama Betul, itu. betul, betul. Iya nggak sih kayak gue bebas buat deketin Bebas siapa mau sama. aja. Oh gitu. Oh gitu ya. Bebas ngembalin siapa aja ya? Iya. Tanpa harus memiliki. Oh itu prinsip Ara kayak gitu ya. Jangan ditiru guys. Iya, tapi emang kita harus jadi jomblo yang happy sih. Karena nggak semuanya hal yang menyenangkan tuh bisa didapatkan sama pasangan gitu. Kita juga bisa sendiri juga Ya. bisa gitu. Betul. Kayak me time itu kan pasti Iya. jadi happy gitu loh. Ya nggak sih? Kayak misalnya kalau pacaran kan jadi waktu sama temen-temennya juga kan berkurang. Iya. Gitu. Pasti kan kayak sepi aja gitu. Ya nggak tahu ya kalau yang orang yang bucin ya, kayaknya dunia tuh milik berdua. Gitu kan. Iya. Oke, kita akan memasuki segmen pertama, Fioni. Iya. Apa? Jadi segmen pertama itu ada vaksin, yaitu fakta cinta. Wah. Jadi, Kak, tau nggak sih sebenarnya di dunia ini tuh juga ada beberapa jenis jomblo. Wow. Ada banyak variannya. Varian. Gitu. Iya, jadi kita Apa aja? langsung lihat aja kali ya. Ada Langsung. apa aja sih varian-varian jomblo di bumi ini?
Jadi, jenis jomblo yang pertama ada jomblo ngenes. Oh. Jomblo ngenes. Siapa Oh. ini? Yang lagi Itu yang mana? Oke, jadi dari kasta jomblo yang ada di bumi ini, level Jonas adalah yang paling bawah. Oh, jadi ngenes itu yang paling bawah. Iya. Oh my god. Mereka hanya bisa mendambakan atau mengenang cinta doang. Jadi kayak sedih-sedih gitu loh. Makanya kayak galau gitu. Iya. Iya. Biasanya suka dengerin lagu galau gitu nggak sih? Terus kayak merenung kayak Oh, atau enggak baper misalnya di gitu. TikTok kan biasanya couple-couple gitu kan. Pengen gitu. Gue pengen kayak gitu, tapi gue nggak bisa. Oh, ngenes gitu. Iya, terus setel lagu galau Iya. jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi, apa overthinking? Oh, gue nggak dapet pacar gitu, kok nggak bisa. Iya, jadi itu jomblo ngenes. Terus yang kedua, Pra? Kedua ada jomblo player. Wah, pas sekali. Apa enggak? Maksudnya orang jomblo main game jadi player gitu. Oh, arah banget ya, berarti arah Main banget gamenya ini. apa? Mainin orang ya. Maksudnya kan enggak gitu. Dia tuh kayak Tolong diperjelas. iya, kita baca aja ya. Iya, kita langsung salah. ya. Oh, jomblo player itu sejatinya. Jomblo jenis ini adalah jomblo yang penuh dengan nikmat dari Yang Maha Kuasa. Wow. Maksudnya, mereka memiliki karisma yang menawan, entah itu dari penampilan maupun dari hal ekonomi. Oh. Dengan kelebihan-kelebihannya itu, jomblo varian ini biasanya lebih memilih jomblo karena biar bisa dekat dengan banyak lawan jenis. Oh, jadi kayak tanpa status gitu ya. Jadi biar bisa main sama yang ini sama yang itu gitu ya, Ra. Dan biasanya mereka suka tebar pesona kemana-mana. Dan kalau ditanya sama orang, kenapa dia jomblo sih? Pasti jawabnya, ya nggak ada yang suka sama gue sih. Barusan banget gak sih? Tadi pas di awal guys, dia ngomong. Iya bener. Sampai jatuh nih, Fioni. Oke, kita lanjut aja. Yang ketiga ada apa? Iya, jadi yang ketiga ada jomblo misterius. Wow. Jadi kalau jomblo player suka tebar pesona, kalau misalnya jomblo misterius ini malah kebalikannya. Iya, jadi dia lebih susah ditebak gitu loh, lebih susah ditebak karena kayak Apa sih? mungkin karena mereka tuh introvert gitu gak sih? Jadi kayak lebih pasif gitu loh. Gak seaktif yang jomblo player itu. Dia lebih, iya, pendiam gitu kan, sampai orang nebak-nebak dia tuh jomblo kenapa ya gitu. Ih, misterius. Iya, banget. betul. Misterius itu kayak zodiak apa ya? Apa ya? Leo nggak sih misterius? Kamu apa? Leo. Enggak, Leo tuh player gak sih? Oke, yang keempat ada jomblo happy. It's me. Ya, it's me, kita berdua. Yes. Inilah varian terbaik di seorang jomblo, yaitu jomblo happy. Meski nggak punya pasangan, mereka nggak akan menghabiskan waktu galau-galauan di kamar ataupun di sosmed. Soalnya mereka punya banyak teman dan kegiatan yang positif, tapi mereka nggak merasa kesepian. Bagi mereka, dunia percintaan tuh bukan urusan yang pertama, tapi yang mereka fokusin adalah urusan kehidupan orang lain seperti kehidupan lain maksudnya. Sekolah atau kerjaan. Kayak gue kayak merhatiin orang banget ya. Oh iya, perhatian banget ya Ara ya. Iya, kalau aku sih nggak tahu ya, lebih merhatiin orang lain dulu sih daripada aku sendiri. Tapi kayaknya itu kan nggak boleh kan? Harusnya kan kayak apaan sih lah, perhatiin diri lo sendiri kali daripada orang lain dulu kan gitu. Iya. Ya tergantung orang sih, memiliki kesenangan yang berbeda. Tapi emang kayak mementingkan diri sendiri di keadaan tertentu juga penting sih. Iya kan? Iya, benar. Ya begitulah. Tapi kita happy ya? Happy dong. Happy dong. Harus happy. Dan apa ya? Kita tuh bisa fokus gitu Iya, emang jomblo benar. happy ini. Kayak kita kan kegiatan kita kan, kayak misalnya peridolan kan kayak latihan, kayak gitu-gitu. Itu membuat kita lebih merasakan kebersamaan bersama orang lain. Iya, betul. Bener gak sih Kak? Soalnya menjadi jomblo happy juga itu kayak memberikan banyak dampak positif untuk kita sendiri juga sih. Betul, positif banget. Daripada galau-galau, ngapain mikirin dia? Betul. Mikirin dia ya. Oh, nah buat kalian tuh tipe jomblo yang kayak gimana sih? Pasti kebanyakannya player nggak sih? Happy juga dong, happy. Happy juga. Iya. Iya, bener banget. Aku jarang sih nemuin jomblo misterius tuh kayak gimana. Iya ya, jarang ya.
Banyak kan ngenes. Banyak kan ngenes lihat kakak-kakaknya kan. Ngenes ya. Iya. Happy aku. Oh, jomblo ya. happy. Happy banget. Happy banget. Kadang kan aku jomblo happy tapi bingung. Kenapa bingung? Happy apa enggak sih, beneran pura-pura happy atau enggak? Soalnya apa ya? Kadang kan happy itu tergantung dari uang. Oh, jadi kalau misalnya akhir bulan tuh nggak happy gitu ya? Iya, Jadi kalau misalnya kalau akhir bulan misalnya kita nggak punya, kalau misalnya kita lagi apa ya, lagi bukan nggak punya uang bahasanya. menipis lah ya. Menipis itu kayak galau juga sih kebetulan Iya. di kamar. Oh. Tapi bukan karena mikirin aduh gua jomblo, karena aduh uang udah tipis ya. Iya, Kayak lebih gitu. realistis lah. Iya. Realistis Bener ya. banget. Aduh, seru banget sih ini. Kayaknya banyak kan player sih Pioni. Kaum kamu ya. Enggak. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya ke segmen berikutnya, yaitu ada micin. Apa itu micin? Mim Cinta. cinta. Iya. Nih, aku penasaran nih sama meme apa yang bakal ditunjukkan gitu. Karena aku suka banget tau lihat-lihat meme gitu. Oh iya. Iya, kamu kan ratunya di Twitter. Enggak juga. Ratu JKT48. Oh, Tentang ini. Oke, kita langsung lihat aja kali ya. Yang pertama ada, aku nggak tega banget lihat cowok ganteng tapi jomblo suka pengen macarin aja bawaannya. Oh, gimana ya ini? Gimana Tapi Mira? itu cuma perasaan sesaat doang sih. Oh. Iya ya. Iya. Iya nggak sih? Kayak lapar mata aja. Mungkin gitu. kayak ya ampun, ini ada yang ganteng Apaan gitu sih ya. bahasa gue ya Allah. Maaf guys. Kayak sayang gitu ya, kayak slotnya tuh mendingan buat kita gitu. Iya. Tapi balik lagi sih, kayaknya nggak mungkin. Kenapa gitu? Pasti ya biasalah, Cogan kan memiliki apa sih kriteria yang tinggi mungkin, ya nggak sih? Tapi biasanya juga yang ganteng tuh bakal kalah sama yang apa ya? Sama yang Banyak duit ya. Yang penting, oke, next. Baca Ra, di balik status jomblomu pasti ada asrama cewek atau asrama cowok di HP-mu. Oh. Asrama. Aku sih. Aku tuh ngoleksi cowok, Pioni. Tiga dari. Ada berapa? Ada kebetulan karena aku riset ya sekarang ada 5.000 sih. Oh. Ya 5.000. Ya, tapi sayangnya kayak dia lagi kerja sih jauh gitu di Korea. Ini jomblo halu ya. Jomblo halu Iya, ya. tambahan nggak sih tadi jomblo halu? Iya ya, harusnya ada tambahannya Nggak nih. bercanda. Tapi emang nggak sih, kayak rata-rata aku kalau baca-baca Twitter tuh kayak ya itu playboy, playgirl yang kayak ngoleksi gitu kan. Iya. Gitu. Kita masih ada lagi kan? Masih ya? Masih ada, kita lihat. Tuhan, jika kau belum bisa memberikanku jodoh, tolong jomblokan teman-temanku aja. Amin. Keresahannya ini merepotkan orang lain ya, berarti dia berharap teman-teman. Kayak ini apa sih? Kayak ya Allah, kalau dia bukan jodoh aku, ya udah nggak apa-apa, temennya aja. Kayak gitu nggak sih? Aduh, Ya ampun. Oke, ada lagi kah? Ada. Oh, masih ada. astaga. Tapi nggak Ketika jomblo profesional berimajinasi, ini kayaknya bukan jomblo profesional, jomblo halus sih. Kayak benar harus ditambah sih jomblo halus sih. kayak aku nggak sih, Fioni? Enggak sih. Oh, kamu kalau misalnya di HP gitu kayak Edit? Enggak. Aku lebih ke editing sih. oh. Kayak misalnya sama Jaehyun NCT. Aku Coba edit. di post juga, nanti di post gak sih? Nanti aku post ya. Tapi bakalan panas nggak ya? Harus kayak tadi kayak gini. Enggak gitu, Fioni. Kalau itu enggak gitu. Enggak gitu, Fioni. Tapi aku yang mikirnya daripada postingan aku sama Jaehyun, mendingan sama kamu. Oh. Kayak ada aja apa? Lanjut. Sahabat, guys. Next. Wah, Kematangan jomblo menurut level usia. ada tingkat kematangannya ini Iya, ya, kayak jomblo mau masak tuh ini. telur. 1 hari
sampai 3 bulan. Jomblo junior 3 bulan sampai 6 bulan. Jomblo senior 6 bulan sampai 2 tahun. Jomblo veteran 2 tahun sampai 3,5 tahun. Jomblo legend 3,5 tahun sampai the end. Jomblo legend ya kita? Iya. Aku jomblo legend. Jomblo legend. Mantap banget. Ada lagi kah? Oh, udah sampai situ. Ada. Oke. Tapi sebelum nunjukin, kita tanya dulu nggak sih? Kalian jomblo apa nih? Udah berapa tahun kalian jomblo? Silahkan di komen. Kita ini ya riset. Jadi kalian tuh jomblo legend juga kah sama kayak kita? Iya. Atau jomblo apa ya tadi yang pertama? Tadi training. Oh, trainee. Kayaknya Baru ada nggak sih misalnya yang akademi pacaran? nggak? Iya, ada. Jomblo akademi. Ada yang pacaran seminggu, abis itu putus 3 hari, udah dapet lagi. Aku tuh tapi bingung tahu sama yang kayak gitu kok bisa ya? Kayak kok kalian cepet banget move on-nya gitu. Ya itu bukan cinta sejati. Oh. Kamu mau tahu cinta sejati kayak gimana? Apa itu? Aku tunjukin nanti. Takut. Nanti aja kapan-kapan punya. Oke, next. Ke meme berikutnya. Kamu kenapa nggak pacaran? Aku tidak ada yang Nggak ada yang suka, tidak ada yang menyukai. Kayak tadi alasan yang tadi, apakah itu termasuk jomblo player? Oh, jadi alasannya kayak oh, nggak ada yang suka sama aku. Itu Tapi tuh, padahal tapi ya kayak bisa aja dia belum move on sama seseorang gitu loh, kayak nggak mau terbuka gitu. Padahal di sekeliling dia tuh banyak yang suka. Oh. Dia tuh kayak terfokus satu, masih mengharapkan seseorang kayak gitu. sulit membuka hati ya. Iya, iya. Kayak ngedadak, padahal ya lo nggak relate loh tentang cinta pacaran gitu. Lanjut. Jomblo itu banyak temennya, gimana enggak banyak temen? Gimana gak banyak temen? Tiap nembak aja selalu dijawab kita temenan aja. Ini jomblo ngenes sih, ini jomblo ngenes ya. Iya. Emang Kita benar temenan sih, aja. kita temenan aja. Kalau enggak, maaf aku lagi fokus belajar. Atau nggak maaf ya aku belum boleh pacaran gitu ya. Betul. Tapi nggak menambah relasi ya berarti. Bagus loh, kita harus punya banyak koneksi sama orang-orang. Iya, tapi ya itu kan sebelumnya jadi teman juga, Fioni. Gak mungkin orang gak kenal kan, ada yang lewat, ini mama, kamu mau gak jadi pacar aku? Kalau itu baru, kita temenan aja, ya nomornya berapa kak? Modus jadinya. Udah jago banget ini jomblo player ini. Kalian pernah gak sih ditembak cowok atau cewek gitu? Kamu? Kalau Tioni sama Ara pernah? Alhamdulillah belum sih. Oh, Masa? Iya, Aku kalau nggak bisa percaya ditembak, sih. aku gak mungkin ada di sini. Bohong banget sih. Jujur lah Ara, jujur lah. Apa gimana, Fioni dulu gak Kalau sih? aku pernah sih. Tapi aku tolak. Kenapa? Kita temenan aja. Iya, karena ingin menambah relasi aja. Enggak, karena aku belum boleh pacaran sama Mami. Aku nggak tahu sih, boleh jujur emang. Boleh dong. Silakan jujur. Aku pernah sih ditembak. Oh iya. Gimana tembaknya Ara? Kamu mau nggak jadi? Enggak. Untungnya dia ada sih beberapa kayak, beberapa. Tungguin dulu coba. Dulu kayak dia tuh salah satunya mungkin lewat media aja ya. Media. Oh. Dia mungkin nggak tahu lah. Belum kenal sih, kayak cuma sekedar Tahu gitu tahu ya. doang gitu, ketemu juga nggak pernah. Terus kayak tiba-tiba ya nggak tahu ya dia nembak gitu loh. Dan ujung-ujungnya aku ghosting. Astaga. Oh jadi itu Aku tuh bingung ya, orang aku aja cuman kenal doang. belum Terus ketemu? Belum ketemu. Ah. Yang kedua aku tahu kita beda server. Oh. Susah sih ya kalau kayak gitu. Betul. Maaf ya, harus sebenarnya nggak boleh di ghosting, harus dikasih penjelasan sih. Cuma ya karena ya dulu kan aku masih anak kecil, masih berapa tahun gitu. Masa udah gede? Belum. Oke, kalau gitu meme-nya kan udah habis, tapi aku penasaran sama highlight bucin minggu lalu. Kita langsung lihat sekarang aja kali ya. Kembali lagi di Bucin Buka-bukaan Saat Cinta.
memasuki Racun. Racun, ramalan cinta. 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 Nah, Fioni, kita ini ada 2 kategori. Pertama ada zodiak yang betah menjadi jomblo ataupun apa? Zodiak yang tersiksa. Yang tersiksa ya jadi jomblo ya. Jadi mana yang menikmati menjadi jomblo dan yang tersiksa gitu. Aduh. Kalian kira-kira mau yang mana dulu sih? Yang mana ya? Coba di komen-komen. Tapi kayaknya bakal seruan kalau misalnya kita bahas yang betah dulu gak sih? Betah. Iya, jadi kayak nanti yang nggak betah tuh siapa aja. Oke. Iya. Oke, kalau gitu emang sih kayaknya pengennya yang pada betah dulu sih, yang nyaman jadi jomblo. Oke, pertama ada apa, Fioni? Jadi zodiak pertama yang betah menjadi jomblo adalah Jeng 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 jeng. Virgo. Wow, terus siapa nih yang Virgo? Virgo senang menjadi jomblo karena mereka senang menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Bagi mereka, quality time terbaik adalah dengan diri sendiri. Hal ini karena mereka terbiasa menghadapi beban kerja dan yang berat dan terus berurusan dengan banyak membuat mereka pusing. Oh, jadi tuh dia tuh lebih suka hal-hal yang fokus sendiri gitu kali ya. Betul. Orang-orang Virgo ini. Di waktu senggang mereka lebih memilih untuk sendirian. Lebih me time sih. Iya ya. Apa kalian ada yang Virgo? Oke, yang kedua ada Cancer. Zodiak ini yang fleksibel sih, kayak punya pacar senang, nggak punya pacar pun ya nggak masalah. Tapi sekalinya merasa patah hati, Cancer kayak nggak pernah repot-repot untuk mencari pengganti dari mantan pasangan mereka. Mereka lebih memilih untuk berdiam di zona nyaman, kayak ya buat menyembuhkan luka dulu gitu loh buat diri dia. Gitu Fioni. Lanjut, ada apa? Yang ketiga ada Pisces. Pisces memang lebih bahagia jika memiliki pasangan. Tapi sebagian dari orang yang memiliki zodiak ini merasa lebih senang jika sendirian sebagai bentuk dari pertahanan diri. Oh, jadi takut terluka gitu ya? Jadi kayak aduh sendirian aja takut terluka gitu. Oke. Selanjutnya ada Capricorn. Sering menjadi melankolis. Kadang zodiak ini terjebak dengan ekspektasi mereka sendiri. Sudah dekat dengan orang lain, tapi orang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Makanya guys, jangan berekspektasi tinggi lah gitu. Hal ini yang membuat mereka bertahan menjomblo, terlalu pemilih dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Kayaknya orang-orang Capricorn ini mungkin punya standar yang tinggi gitu kali ya. Jadi kayak susah gitu buat mencari yang sesuai. Jadi udah kayak sendiri aja lah gitu. Selanjutnya ada Sagittarius. Sagittarius sudah terkenal sebagai zodiak yang menggemari petualangan. Dengan berbagai petualangan gila yang ia lakukan, maka ia lebih memilih untuk sendiri daripada harus melibatkan orang lain. Hal ini pula yang membuat mereka betah sendiri. Sagittarius memang kelewat mandiri. Sangat mandiri ya. Bagus sih, bagus Sagittarius. Siapa yang Sagittarius? Aku. Oke. Nextnya ada Aries. Sebagai zodiak yang terkenal mudah jatuh cinta selain Gemini, Aries juga mudah berpaling. Saking seringnya mereka berpindah-pindah hati, terkadang hal tersebut juga membuat mereka lelah. Maka dari itu, kadang beberapa Aries kali ya kak, memilih untuk sendiri terlebih dahulu sampai dapat menentukan apa yang mereka inginkan. KGB. Oh, yes. Mudah jatuh cinta ya Aries. Karena aku penasaran sih sama yang tersakiti itu. Oh, kita langsung baca aja kali ya. Oke. Kita akan sekarang membacakan yang zodiak yang menjomblo. Tersiksa. Aduh, gak bisa banget nih kalau jomblo, harus punya pasangan, kalau enggak nanti bisa sedih gitu ya. Fioni. Jadi, penasaran gak sih? Enggak. Zodiak pertama yang tersiksa banget nih kalau misalnya jomblo adalah Leo. Aduh, Ara apa zodiaknya nih, Ra? Gemini. Leo. Kenapa Leo? Karena zodiak ini tidak dipungkiri memiliki pesona yang membuat orang lain tertarik.
Di samping itu, Leo juga suka diperhatikan sehingga mereka akan galau jika ditinggal sendirian. Saking tidak betahnya menjomblo lama-lama, Leo tidak mempermasalahkan komitmen dalam hubungan cinta asalkan tidak kesepian sendirian. Gimana pendapatmu, Ra, tentang ini, Ra? Oh, jadi aku tahu seluk-beluknya jomblo player tuh dari mana? Oh, dari sini. Oh, emang dari dasarnya dari zodiaknya aja udah begini ya penjelasannya. Iya, betul. Oh, ternyata dari sini, guys. Itu kamu bukan aku, maaf. Lanjut, yes, Scorpio. Kalau ini tipe orang yang akan merasa hampa jika menjalani hidup terlalu lama sendirian. Hampa. Meskipun zodiak ini bukan tipe yang menghubungi mantan saat sedang galau, tapi jelas dia bukan tipe yang betah lama-lama sendirian. Walaupun masih sulit mempercayai orang lain, tapi saat ada kesempatan cinta yang datang, nggak akan disia-siain sama zodiak ini. Wih, Scorpio. Tuh, mantap juga nih. Cari Scorpio apa? Siapa Scorpio? Kalian Scorpio kah? Lanjut. Yang ketiga ada Taurus. Oh, ada yang Taurus ya kakaknya. Ada kah? Walau agak sedikit keras kepala, Taurus sebenarnya lembut dan sensitif. Itu juga yang menjadikan sebagai salah satu zodiak yang paling tak suka sendirian. Bahkan ketika jomblo, dia akan cenderung obsesif dan posesif terhadap sahabat-sahabatnya. Takut. Itulah mengapa menjalani cinta menjadi salah satu kebutuhan Taurus, meski butuh waktu lama untuk bisa menyelaminya. Gitu ya ternyata Orang-orang Taurus posesif ya berarti ya. Terus dari sini juga kita jadi tahu nggak sih kayak oh yang nyaman menjomblo tuh kayak gini, terus yang orang tersiksa karena jomblo tuh kayak gini. Iya, tapi ngomong-ngomong ini diantara semuanya nggak ada zodiak aku ya. Zodiak kamu apa? Aku Aquarius nih, jadi gimana? Hidupnya flat aja gitu ya? Flat aja mungkin ya. Kamu kayak kamu merasa nyaman juga enggak? Kayak Nggak nyaman tersiksa juga enggak? Ya, Gitu, kayak udah. biasa aja gitu ya. Tapi betul kamu pernah ikut gemes nggak sid? Belum. Oh belum, aku juga belum. Tapi aku kepo banget kayak minggu ini mereka ngapain ya gemes? Kita langsung lihat aja kali ya. Oke. Pictures.id. Nah kebetulan kita tuh ada satu email yang masuk. Ini tuh dia apa ya curhatnya agak berat sih. Terus kayak menyentuh hati. Jadinya kita harus banget kayak jawab via telepon gitu gak sih? Supaya langsung tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan tersampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Betul. Terus dia ini Sudah terhubung sepertinya dengan teman kita. Oke. Oke. Halo Kak. Halo. Halo Kak Ara, Kak Pioni. Kakak siapa namanya? Kenalin aku Nina. Halo Kak Nina. Dari mana? Aku dari Bandung. Oh dari Bandung. Passwordnya? In Bandung, aing ngegabut. Beda. Oke Kak Nina, ada yang mau dicerhatin apa sama kita? Iya, kita akan mendengarkan dengan baik. Ya, jadi aku mau cerita. Jadi waktu aku kecil, kelas 6 SD gitu, aku pernah dibully sama teman-teman aku karena aku suka selalu membela teman aku yang dibully juga. Dan aku tuh dibulinya nggak cuman kata-kata aja Kak. Jadi aku juga sampai fisik, dipukul, ditendang. Pokoknya hal itu tuh bikin aku trauma banget. Kenalan dan ketemu sama orang gitu. Jadi SMP aku tuh mau mutusin untuk homeschooling dan orang tua aku menyanggupi itu. Oh ya, sorry Kak, kelewat. Jadi aku sempat lapor ini ke sekolah, tapi pihak sekolah minta untuk hal ini tuh nggak dibesar-besarkan, soalnya katanya itu menyangkut nama baik sekolah. Akhirnya SMP aku mutusin untuk homeschooling. Sampai sekarang aku udah lulus SMA, aku tuh benar-benar nggak punya temen sama sekali. Terus kata mamaku, aku kan udah besar, udah mau lulus SMA, aku harus mulai temenan lagi sama orang, harus mulai buka diri. Tapi aku nggak tahu Kak gimana caranya. Mungkin Kak Ara sama Kak Fioni punya tips buat aku gimana caranya buka.
kenalan sama orang lain lagi gitu Kak. Gitu. Gimana kalau misalnya Ya itu sih emang apa ya, berat banget. Kayak aku juga jadi kayak diceritain gitu kayak aduh dibully sama orang-orang, jadi masuknya ke trauma kan. Tapi Iya Kak. iya, buat apa ya, aku bingung sih trauma itu bisa dihilangin gitu apa enggak, tapi kita harus lawan sendiri rasa trauma itu. Entah kamu kan takut kan ya ketemu orang-orang karena pasti ingat kejadian masa lalunya kan. Ya Iya. kamu harus percaya diri aja gitu. Kamu harus apa ya, pikiran kamu pokoknya di dunia ini tuh kayak masih banyak loh orang yang baik gitu sama kamu. Dan juga harus ini nggak sih, harus berusaha buat lupain dan ikhlas dan maafin gitu loh. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, kita bakal susah buat buka diri juga gitu. Karena nggak semua orang di luar sana sejahat itu juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kitanya yang udah berani untuk membuka diri, pasti ada aja orang baik yang datang ke kita. Maaf ya, aku jadi gugup juga. Maksudnya kalau misalnya kitanya juga baik gitu, pasti juga ada orang baik di luar sana yang bakal mau temenan kok sama kita gitu. iya, secara nggak langsung juga di sekitar kamu banyak kok orang-orang baik yang gitu. Cuman karena kamu terfokus satu orang yang ataupun orang-orang yang pernah bully kamu, jadi kamu kayak nggak ngerasa bahwa apa sih, kayak di lingkungan kamu tuh ternyata banyak yang baik gitu. Ya jadi gimana ya, percaya diri aja, coba terbuka dan ikhlaskan semua yang pernah terjadi. Harus coba bisa memaafkan juga ya. Dan Semangat ya. atau punya teman cerita gitu, punya saudara nggak Kak Nina? Enggak, aku kebetulan anak sendiri. Tapi punya teman cerita itu juga butuh sih. Kita teman ceritanya Kak Nina. Iya. Terus Kak Nina suka tipe orangnya tuh suka cerita curhat gitu atau emang dipendem aja? Aku suka nulis sih Kak, suka nulisin semua yang aku Dengan rasain. ceritanya itu. Itu bagus sih. Iya. Cuman emang sih kalau cerita kan apa sih, nggak harus kita diberi solusi gitu kan, kayak cuman mendengarkan aja udah cukup gitu tanpa harus digurui. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, aku bilang kayak gini tuh termasuk solusi atau kayak gimana, jadi maaf kalau salah, tapi ya semangat ya Kak. Atau bisa juga dicoba ini kayak ikut komunitas-komunitas kecil gitu nggak sih, yang ada di sekitar lingkungan Kanina gitu, biar bisa ketemu sama orang-orang baru yang mungkin bisa membantu gitu. Gitu. Ya Kak, makasih ya Kak. Atau enggak di sosmed juga bisa kayak ini nggak sih, punya kayak teman online gitu, punya nggak? Enggak Kak, aku nggak terlalu suka main sosial media sih Kak. Baru-baru ini aja nyoba. Tapi di sosial media juga bisa dapat baik teman tahu, ya nggak sih Ra? Iya. Banyak yang baik-baik juga, bisa dijadiin teman cerita gitu. Iya, betul. Kak Nina kalau boleh tahu hobinya apa Kak? Aku suka menulis dan melukis Kak. Melukis. Aku juga suka melukis. Mungkin dari hobi kakak bisa kayak sharing-sharing sama orang lain, kan bisa jadi teman juga kan. Iya benar-benar. Gitu. Nemuin komunitas yang sesuai dengan hobinya Kanina gitu. Gitu. Aku juga kayak dulu kayak apa ya, introvert sih sama. Atau mungkin Kanina bisa ikut teater JKT48 atau apa supaya bisa mendapat teman-teman baru gitu. Ya betul. Atau enggak Kanina apa ya? Emang misalnya kalau emang bukan anak media sosial banget, ya mungkin kita bisa jadi apa ya, memberikan energi positif lewat media sosial gitu. Kalau misalnya Kanina mantau-mantau media sosial kita gitu. Sebenarnya mencari energi positif tuh yang kecil-kecilan tuh gampang sih, cuman ya tergantung dari diri kita kitanya sendiri juga ya. Iya, begitu. Misalnya kita mau mendapatkan hal positif dan hal yang menyenangkan,
kalau misalnya kitanya bisa apa ya namanya, Ra? Berpikir hal bahagia itu bisa didapatkan dengan hal-hal kecil gitu, itu banyak sih sebenarnya di lingkungan kita. Iya, cuman ya itu karena kita terpaku dengan suatu problem yang ada di diri kita jadinya. Ya. Gitu. Makasih ya Kak Nina. Maaf ya, aku juga kayak bingung, nggak bisa. Semoga membantu ya apa yang kita sampaikan. Maaf juga kayak kita jadi masih belum bisa menyelesaikan masalah Kak Nina. Tapi aku yakin sih Kak Nina pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Semangat Kak Nina. Semangat. Johnny Cara. Semangat terus ya. Jaga kesehatan. Kamu tidak sendirian di dunia ini. I love you. Terima kasih Kak Nina. Iya. Wah, Kak Nina. Kak Nina, kok kamu nonton ini? Ayo, Ra. This is for Kak Nina. This is for Kak Nina. Ah, this is for Yeah. Kak Nina. Oke, Bioni. Sekarang apa memasuki segmen apa sih? Sekarang kita, oh ya kemarin kan kita udah nanya-nanya nih di Twitter gitu kan. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Fioni dan Ara gitu? Iya, dari situ banyak banget Bioni. Iya. Karena Kayak apa ya? beragam banget ya. Iya, beragam banget. Terus sebenarnya kan kita emang apa sih dulu kan sering bareng-bareng, cuman karena kita jadwalnya sekarang sering terpisah, jadinya kurang momen bersamanya Iya, gitu. pas masuk tim gak sih waktu Iya, pas itu? masuk tim, Iya, kita karena, beda. Iya, tim K3, tim T gitu kan. Tapi sekarang sudah one, jadi kita bisa. Tapi tetaplah jadwalnya Fioni berbeda. Oke, tim JOT lagi. Om JOT kalau misalnya ingin menaiki saham Fiora. Oke, udah ngaco. Iya, Langsung iya. lihat aja pertanyaan-pertanyaan Oke. yang ada ya. Maaf banget. Oke. Ketawa sih. Wow, pertanyaannya Langsung ini loh, mantep banget ini Fiora comeback dari Kak Afas. Afas. Sim 18. Oke, kita bacain ya. Mantap banget ini Fiora comeback ini. Wes. Pertanyaannya, menikah karena terlanjur sebar undangan gimana tuh? Beberapa hari sebelum hari H, salah satu pihak mutusin untuk gak lanjutin pernikahan. Berarti kalau kayak gitu jadi nikah nggak sih? Jadi ya? Jadi Enggak, nggak sih? iya itu kan dia nanya gimana dong, bingung katanya. Oh. Itu tuh aku bingung, kenapa ya? Maksudnya kenapa nggak Kenapa- jadi iya, salah satu kenapa dari pihak tiba-tiba kaliannya ke- gitu? Ya kalau misalnya emang alasannya bisa diterima, oke, kamu sabar-sabar aja ya. Maksudnya ya mungkin itu bukan jodoh kamu, kan itu kan kayak sebuah jawaban dari Allah ya, oh itu bukan jodoh kamu gitu. Kalau saya dijalanin juga ntar jadinya Iya, hari-harinya susah. sangat menyedihkan ya. Aduh, pengalaman Fioni. Menikah sama siapa saya ya? Oke, lanjut ya. Fioni, lanjut siapa Dari itu? Kak Cuma Cuno. Cuma Cuno. Menurut kalian nih yang masih di usia remaja, anak remaja nih, berdasarkan pandangan kalian apa sih susah senangnya ngejomblo? Susah senang jomblo, aku nggak ada rasa susahnya. Ya, aku juga ngerasa kayak nggak ada rasa susahnya sih. Iya nggak sih? Mungkin karena kita terlalu fokus gitu nggak sih sama diri sendiri. Jadi Iya. kayak, oh ya udah senang-senang. Karena gitu. kita tuh ya udah positif aja gitu, nggak usah mikirin hal yang negatif-negatif. Kalau dipikirin justru malah kayak capek sendiri nggak sih? Kalau buat di usia kita yang remaja-remaja ini jomblo tuh ya kita apa ya berkarya gitu. Umur-umur segini tuh waktunya untuk berkarya. kayak Berkonsennya. gitu. Jadi pas udah tua tuh tidak menyesal gitu ya. Jadi masa mudanya tuh produktif gitu. Produktif. Jadi kayak kayaknya berkarya. susahnya nggak banyak, nggak ada deh kayaknya. Susahnya ya mungkin ngelihat orang-orang yang couple gitu pacaran mungkin oh iya ya udah iya doang oh iya lihat aja gue juga bisa kayak gitu Karena JKT. kita ada kita ada Teman-teman kita. Iya maksudnya kita kan juga banyak Nggak teman-teman harus sahabat harus juga. cowok kayak ingin Iya. merasakan senang-senang Kita kayak bisa gitu. mendapatkan Teman juga kita bisa mendapatkan cinta dari sahabat, dari keluarga juga kan, dari kalian. betul kalian tuh salah satu bentuk cinta. Wih, bentuk cinta. Bentuk cinta itu kamu gitu ya. Oke Lanjut. dari Kak Ner
Nerlin, Yuhu. Yuhu. Lebih suka romantis atau humoris, Fioni? Aduh menarik ya ini. Emang nggak bisa apa yang romantis kali humoris? Satu paket nggak bisa ya? Mungkin ini aku tahu sih aku satu paket, Fioni. Aduh. Tapi kamu harus memilih satu. Kalau Ara gimana? Aku lebih yang humoris, Fioni. Humoris ya? Sama sih kayaknya. Soalnya kalau misalnya humoris tuh kan kayak nggak ngebosenin gitu ya? Iya, yang romantis tuh aku nggak tahu sih. Ya dia bisa humornya tuh kayak bisa mengimbangi aku atau enggak misalnya. Wih, udah jago banget ya humornya. Oke, Fioni juga apa? Iya humoris. Karena kalau terlalu romantis kadang-kadang aku tuh kayak kenapa santai aja gitu. Santai aja, jangan terlalu Iya, serius. jadi kayak humoris. Mantap. Oke, lanjutnya Fioni. Dari Kak Vivi, Alfia 18. Gimana cara menghadapi temen yang bucin banget sama pacarnya sampai lupa temen-temennya? Tapi giliran dia disakitin, larinya ke temen-temen juga. Baiknya disentil apa dicubit orang kayak gitu? Di blacklist. Padahal enggak lah, bercanda, serius dulu enggak. Biasanya tuh kalau misalnya orang-orang bucin tuh nggak nyadar gak sih? Iya gak sih? Iya, enggak nyadar. Jadi kayaknya Mungkin. harus ngomongin tapi kayak secara perlahan gitu loh. Jangan kayak, kenapa sih kok susah aja baru cari teman. Jangan kayak gitu, cuma maksudnya Kalau kayak ada apa-apa baru ke dibilangin. gue ceritanya. Sama ini kemana aja? Itu Susahnya kalau- aja sama gue gitu kan. Itu musuhan sih, fix. Guys. Julitin kan sama teman-temannya. Si itu lihat bucin banget, bagian susahnya ke gue kan gitu. Ya jadi kayaknya harus dikomunikasikan lebih lanjut gitu. Karena biasanya orang-orang bucin tuh nggak nyadar kalau mereka tuh bucin. Ya, Iya, nggak ngeliat sekitar lah gitu. Lupa teman-teman. iya gitu. Makanya Ya, harus jadi dibilangin. jawabannya ya udahlah di nasehati. nasehati. Cara baik-baik. Oke, lanjut. Ada Kak Valdi. Aku Kak punya Valdi. sahabat yang deket banget dan udah berjanji tidak akan saling suka. Tapi aku iya-iya aja. Padahal mah memendam rasa, apa lebih baik begini aja ya? Kayak lebih baik memendam rasa. Oh, Gimana? sebenarnya kalau ini agak sulit sih ya. Makanya ya ada kata di mana cowok sama cewek itu nggak bisa bersahabat. Oh. Katanya lebih dominannya orang berpikir seperti itu. Oh, jadi salah satunya tuh pasti punya perasaan ya. Iya. Hmm. Karena apa ya? Kan bersahabat tuh mungkin pasti dari lama kan, makanya dia bisa jadi sahabat. Nyaman gitu Iya, ya. karena selalu bersama kayak dari Iya. kecil atau dari mana ya pasti menumbuh rasa lah. Gitu. Tapi menurut aku ini susah sih, karena kalau misalnya dinyatain perasaannya takutnya jadinya awkward terus kayak menjauh gitu kan. Iya. Cuma satu sisi juga kalau misalnya nggak disampaikan tuh rasanya kayak aduh pengen bilang gitu. Iya nggak sih, kayak susah gitu loh. Tapi ya mau nggak mau mungkin harus bilang ya kamu harus terima Ya, konsekuensinya. tapi kalau menurut aku kalau misalnya kalian bener-bener sahabat gitu ya, pasti dia bakal ngerti sih. Maksudnya nggak bakal yang kayak ngejauh gimana gitu. ya Ya nggak udahlah sih? kita temenan aja. Iya. Pasti gitu. Iya. kita cuma sahabat gitu. Iya, pasti ngomongnya kayak gitu kayak. Ya "Nggak apa." itu sih awkward karena mungkin salah satu dari dia nggak ada yang punya perasaan gitu. Tapi nggak tahu kan kalau ternyata dua-duanya punya Iya, perasaan. siapa tahu malah beruntung gitu kan. Jangan lupa ini apa sih terima undangannya dari dia. Kita siap-siap aja. terima Tapi kalau menurut aku undangan. dicoba aja sih. Ya nggak sih, daripada ntar kalau udah tua tuh kayak ih dulu pernah suka sama ini Iya, cuma kalau kalau pernah kamu- bilang kayak nyesel gitu ya kalau nggak sih? kalau kamu nggak mau mencoba nggak bakalan dapet jawabannya. Iya, kalau tak dicoba tak akan tahu gitu ya. Kayak lirik JKT ya. Next kali ya. Ada dari siapa ini? Kak Vegan, nih aku tanya, mungkinkah kita bisa dibucinin oleh makhluk tak kasat mata? Ganti genre ya ini, ganti genre guys. Kasat mata. Iya, kita bisa dibucinin nggak? Maksudnya kayak, berarti kalau bisa dibucinin atau enggak, maksudnya Gimana? makhluknya itu yang suka sama kita gitu ya? Mungkinkah kita bisa dibucinin? Iya, mungkin. Itu agak Tapi karena serem aku sih. pernah ada cerita tuh, temen aku kayak dia tuh sering banget apa ya di kamar mulu. Oh, introvert, bukan? Nggak tahu sih, ya dia kayak nyaman mulu di kamar nggak keluar gitu kan. Terus kan dia tuh tipe, ini cewek ya, dia tuh sering banget tuh rambutnya rontok. Nah gitu, terus secara nggak sadar, kok di bawah ada rambut yang kayak bukan rambut dia, kayak lebih keras gitu.
Iya, terus kalau selama tidur tuh kayak ada yang berat gitu rasanya. Terus secara nggak langsung kayak udah mulai merasakan ada gangguan gitu kan di kamar. Terus inilah keluarganya kayak ngundang orang pinter buat lihat dan iya secara cerdas cermat. Terus secara nggak sadar ternyata selama ini si cewek ini tuh selalu diikutin sama makhluk tak kasat mata, dibucinin ya, Terus ditanya kenapa? Iya soalnya dia suka sama penghuninya, sama si cewek ini katanya. Jadi selama dia tidur itu tuh kayak yang meluk tuh kayak bukan gitu ya? Iya bukan guling, bukan selimut. Ternyata dia tuh dipeluk sama makhluk itu. Makanya berat gitu ya. Iya. Tapi nggak ada yang tahu ya. Tapi itu kayak sedih sih sebenarnya. Kayak Takut Yoni sedih-sedih. Iya, sedih. Coba bayangin deh jadi makhluk halus sih kayak aduh suka tapi sama manusia beda alam. Itu Kamu sedih tuh nggak? terlalu pembawa perasaan ya. Oke, Isabella. Langsung next ya dari Kak Astronomi. Di antara kalian berdua ada yang posesif gitu nggak? Kalau ada siapa? Wah, posesif ya. Maaf, bukan. Kalau misalnya aku bukan tipe orang yang posesif sih, karena aku juga nggak suka diposesifin gitu. Aku nggak suka posesif kan? Kayak udah. Iya. Kenapa ada kannya? Iya. Iya, aku juga nggak sih. Aku nggak ngerasa Fioni posesif. Ya karena nggak suka diatur-atur gitu ya, jadi kita nggak mau ngatur-ngatur orang lain juga gitu. Mungkin kalau misalnya ngasih tahu, jangan itu sesuatu hal yang buruk gitu, baru itu perhatian jatuhnya bukan posesif. Itu malah kayak berarti sayang sama orangnya. Iya, bukan gitu. kayak Fioni, kenapa sih main sama itu mulu? Iya, gitu. kalau saya kayak gitu enggak sih ya, kita enggak ya. Oke, itu Yang banyak dicintai oleh orang lain. Ini baru bisa relate gak sih? relate. Oh my god, Jayu dari situ. Gimana nih, Ra? Kayak udah siap banget nih mau ngomong banyak nih. Beras sih, kayak tertampar gitu keadaan sama keadaan. Aduh, kayak ngapain sih suka sama dia tuh banyak yang suka gitu. Pasti dari sekian banyak juga kayak nggak mungkin kamu dipilih sama dia. Bahkan aku hidup aja dia nggak tahu gitu. Gitu. Karena iya nggak sih kayak banyak disukain orang tuh kan. Iya. Susah gitu. Tapi sebenarnya kita harus percaya diri dulu sih. Tapi maksudnya kalau misalnya sama idol atau sama Jaehyun ya tadi itu agak sulit sih. Cuma sih kayak saya di sekitar kita gitu lingkungan, misalnya kita suka sama orang yang disukain banyak orang. Tapi bukan yang kayak artis gitu loh. Oh mungkin di kelas mungkin lah di kelas nih ada gitu. satu orang yang famous banget mungkinnya banyak disukain terus kita suka gitu. Iya, kita harus percaya diri juga sih. Iya. Kamu keren juga kok, kamu keren juga. Iya, nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu malah kayak di drama Korea gak sih dia yang sebenarnya diam-diam ngeliatin kamu gitu kayak. Oh my god, jadi udah liatin aku dia liat Instagram. Next, ada dari Kak Rian_SPTR48. Menurut Cepio dan Kak Ara, apa itu cinta sejati? Aduh, berat ya cinta sejati. Aku nggak tahu, aku dapat cinta sejatinya dari kalian sih. Wih, cinta sejati apa ya? Mungkin cinta yang tulus kali ya? Iya. Kalau misalnya tulus mahal ya topik lah boleh. Bercanda. Nggak ngerti maksudnya apa sih? Ya Allah, saya nggak nyambung. Ya, iya yang tulus perasaannya. Terus kayak lebih apa ya? Nggak egois juga gitu. Nggak egois dan juga menerima apa adanya. Iya, tuh. Iya, kayak makanya ada yang dibilang cinta itu buta, Fioni. Oh, cinta itu buta. Iya, menerima apa adanya. Mau kamu kayak gimana? Kalau udah cinta ya udah, gue sayang sama lo. Dia kenapa jadi salting sendiri guys? Oke, itu jawabannya. Lanjut, ada dari Kak Sa ya? Sa. Hal kecil apa yang bisa bikin kalian berdua bahagia? Wah, menarik. Dengan cara kamu mention aku udah bahagia banget. Wis.
Banyak sih hal-hal kecil yang bikin bahagia. Contohnya Perhatian kecil kayak kamu udah makan belum? Iya. Kan kayak ada bikin kita bahagia. ya atau enggak kayak misalnya udah capek nih selesai latihan terus beli makan yang kita suka, atau enggak bangun tidur terus HP-nya udah 100%, itu kan kayak bahagia gitu ya. Aku kira kamu mau bilang gini, kayak udah capek terus kamu ditanyain kamu capek ya? Sama aku juga. Sama enggak? Iya kayak dikasih perhatian kecil kayak gitu. Ya banyak sih hal-hal sederhana yang bikin bahagia. Gitu. Kita next ya. Dari Kak Debu Bintang mau tanya, kalau suatu hubungan berhenti di tengah jalan itu ditilang nggak ya? Mengingat akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Gimana bentar? Atau aku buffering. Kalau Hubungan berarti di tengah jalan tuh hilang nggak ya? Mungkin akan mengganggu. gimana nih maksudnya nih? Ya kamu berhenti di tengah jalannya, kenapa kayak udah ada orang lain gitu? Udah ada pengganti yang lebih baik, atau mungkin lapar mata gitu? Atau malah berhenti tengah jalan terus jadi susah move on, jadinya nggak bisa orang lain tuh mau masuk ke kehidupan itu jadi nggak bisa gitu maksudnya. Gimana sih Iya. maksudnya? Kayak ini nggak sih, kayak kendaraan aja, kalau di tengah jalan kamu ditilang, kamu harus menerima konsekuensinya, ada sanksinya. Begitu juga dengan hubungan. Kalau misalnya kamu berhenti di tengah jalan, ya udah harus Konsekuensinya harus apa? terima. Jadi sedih. Gimana? Kenapa ya? Ya udahlah gitu. Kasih mic-nya nih Kak, apa? Oke. Oh my god, cepet banget Yoni. Cepet Ternyata banget ya. durasinya udah Padahal nih satu lagi yang satu lagi ngasih bonus. Oke, dari Kak Choco Purple, gimana menanggapi hubungan beda keyakinan? Saya yakin dianya enggak. Kalau menurut aku ya sudahlah, jangan buang-buang waktu dengan orang yang tidak pasti ya. Betul. Jadinya Betul. kayak ya udah, relakan saja. Cari yang apa ya? Yang yakin-yakin aja lah. Ngapain sih nungguin orang yang nggak dikasih kepastian, malah capek sendiri nunggu-nunggu. Udah capek, buang-buang waktu, jadinya bisa melewatkan banyak kesempatan lainnya gitu. Betul. Begitu Oke, Yoni. selesai ya ini Q&A hari ini. Kok durasinya cepet banget sih Kak? Udah kerasa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi jadwal sama Fioni kapan. Kenapa sih ya? Kak Jote tolong ya. Iya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton Bucin. Terima kasih Dan banyak. makasih juga yang udah traktir jajanan juga. Kita jadi mau ngomong lapar. Udah jadi kenyang gini Kenyang kan. ya. Dan jangan lupa nonton Bucin minggu depan. Karena pastinya nggak kalah seru juga dari yang kali ini. Betul.